Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa PPG yang kami hormati, selamat. Anda sudah memilih jalan menjadi guru, sebuah langkah yang sangat berani, karena menjadi guru itu bukan pekerjaan biasa. Pilihan Anda adalah sebuah takdir yang maha kuasa. Barangkali di antara Anda semua ada yang menjadi guru karena panggilan jiwa. Mungkin ada juga yang karena memang menempuh jalur pendidikan di bidang keguruan. Atau ada pula mungkin yang tidak pernah merencanakan sebelumnya, tapi kemudian Anda ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa untuk menjadi guru. Tapi apa sebenarnya guru? Apakah yang dimaksud guru adalah orang yang berdiri di depan anak-anak, di depan kelas, berceramah, menyampaikan pengetahuan, ilmu, kemudian memaksa anak-anak untuk memahami, untuk menguasai kemampuan-kemampuan yang Anda ajarkan? Apakah itu yang ada di benak kita? Mari kita renungkan bersama. Pada hakikatnya, guru itu sendiri memiliki pengertian yang sangat dalam. Guru berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari dua suku kata, yaitu gu dan ru. Gu itu bermakna kegelapan dan ru itu adalah terang benderang. Berarti sosok guru adalah orang yang semestinya membawa suasana kegelapan itu menjadi terang. Jalan yang kita tempuh ini adalah jalan kebahagiaan untuk kita semua. Dengan satu syarat saja. Apa gerangan syarat itu? Apakah menjadi guru itu harus pandai di dalam ilmu? Misalnya Anda guru matematika, apakah harus pandai matematika? Anda misalnya guru ekonomi, apakah harus pandai ekonomi? Tidak. Satu kunci yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah integritas. Mungkin kita sering mendengar apa itu integritas. Kita juga sudah pasti tahu nilai-nilai apa yang harus kita jalani dalam hidup ini supaya berintegritas. Misalnya seorang berintegritas itu adalah orang yang jujur, sangat peduli. Tapi kata-kata itu selalu dianggap mudah untuk diucapkan, tetapi sulit dilakukan. Faktanya sebenarnya bukan sulit dilakukan, tapi kita sendiri tidak mau melakukannya. Di dalam pembahasan ini, kita tidak akan membahas apa itu jujur, tanggung jawab, disiplin, atau peduli. Tidak sama sekali. Kita akan berbicara mengenai apakah kejujuran itu sudah kita pahami, kita yakini, kita sadari manfaatnya untuk diri sendiri, dan kemudian kita terapkan sepenuhnya ke dalam perilaku kita. Jadi sekali lagi, menjadi guru dengan kekayaan yang utama, yaitu integritas, bukan untuk memaksa orang lain, peserta didik, untuk berintegritas. Yang terpenting adalah bagaimana integritas itu melekat kuat di dalam diri kita, menjadi pakaian yang sehari-hari sudah kita gunakan, dan kemudian itu akan menjadi teladan bagi peserta didik kita dan juga masyarakat sekitar. Para mahasiswa PPG bisa mencari sendiri, cari secara lengkap apa itu definisi integritas, apa itu jujur per definisi, ya silahkan, banyak sekali, mudah sekarang untuk mendapatkan informasi itu.
kehidupan kita tidak dinilai dari hafalan-hafalan definisi. Nilai hidup kita adalah dari apa yang kita lakukan dan kesesuaiannya dengan apa yang kita katakan dan kita yakini. Baik, secara selintas saja kita bisa bicara apa itu integritas. Manusia pada dasarnya terlahir baik. Tuhan memberikan jati diri pada setiap individu sebagai pribadi yang baik. Itu fitrah manusia. Tetapi Tuhan juga memberikan tantangan kepada kita. Apakah kita bisa menjalani hidup ini sesuai dengan fitrah yang diberikan oleh Tuhan atau tidak? Untuk apa ujian ini? Ujian ini diberikan oleh Tuhan untuk menguji apakah kita memiliki ketaatan atau tidak. Pada dasarnya dalam diri kita sudah kita yakini bahwa kita hidup harus jujur. Tetapi ketika kita berada nanti di sekolah misalnya, dengan realitas yang berbeda-beda, kadang-kadang kalau kita jujur malah kita tidak mujur. Bahkan kita dianggap merugi. Dan semua orang berpikiran begitu. Saudara-saudara mahasiswa PPG, bertanya hal ini kepada diri sendiri saja. Kepada hati nurani. Kepada jati diri sendiri. Apakah hidup kita itu untuk mengikuti kemauan hati atau kita ingin membohongi diri kita sendiri? Kita tidak ada yang bisa mengetahui apa yang ada dalam hati. Kita hanya bisa melihat seseorang dari potret dirinya yang kita bisa saksikan. Apakah seseorang itu menjalankan tanggung jawab? Apakah seseorang itu hidup dengan kedisiplinan? Apakah dia peduli? Kita hanya bisa melihat dari potret utuh diri seseorang. Kita tidak bisa melihat ada apa di dalam hatinya. Apakah dia jujur itu dengan niat kepasrahan diri kepada Tuhan? Atau dia jujur itu hanya untuk sekedar mendapatkan pujian dan balasan duniawi? Potret diri yang utuh ini menjadi refleksi gambaran dari nilai-nilai yang ada di dalam keyakinan dirinya. Orang yang punya jati diri kuat, kemudian dia menguatkan itu di dalam nilai dirinya, nilai dalam diri ini yang disebut dengan karakter, dan kemudian dia menampilkannya dalam bentuk potret dirinya yang utuh, dan antara jati diri, karakter, dan kepribadian yang tampil itu sejalan, maka inilah yang disebut dengan integritas. Jadi tidak bisa diukur hanya dari satu sisi saja. Nah, di antara nilai-nilai karakter ini sangat banyak. Banyak orang mengelompokkan nilai-nilai karakter. Kita di sekolah pasti sudah bisa selama ini sudah kenal betul dengan nilai-nilai karakter yang disampaikan di dalam berbagai peraturan, pedoman, dan lain sebagainya. Tempo hari ada 18 nilai yang disampaikan pemerintah. Sekarang dikerucutkan menjadi 5 nilai yang besar. Nasionalisme, kebersamaan, religiusitas, integritas, dan gotong royong. 5 nilai-nilai besar ini. Karena begitu banyaknya nilai karakter ini, kalau dikerucutkan mana yang paling esensi di dalam hidup ini, maka terdapat 4 nilai yang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Yang pertama adalah kejujuran. Yang kedua adalah tanggung jawab. Yang ketiga, disiplin diri. Dan yang keempat adalah peduli. 4 nilai karakter inilah yang menjadi inti dari semua potret diri manusia. Maka keempat nilai ini apabila dilaksanakan secara konsisten antara apa yang ada di dalam jati diri dengan yang ditampilkan,
sama, satu jalur, maka itu yang disebut dengan integritas. Seseorang yang meyakini betul bahwa dia hidup itu harus jujur, harus bertanggung jawab, harus disiplin, dan harus peduli sebagai prinsip hidupnya dalam keadaan bagaimanapun dan dimanapun, dan kemudian itu ditampilkan secara utuh kepada orang lain, terutama kepada peserta didik kita, maka itu yang disebut integritas. Pertanyaan berikutnya, mengapa guru harus berintegritas? Pada dasarnya, integritas ini kan amanah dari Yang Maha Kuasa yang sudah diberikan sebagai fitrah di dalam hati, di dalam jati diri kita. Sekarang di negeri ini, di Indonesia ini, siapa yang mendapat tugas, mendapat mandat sebagai pendidik, sebagai guru? Kalau ini takdir Yang Maha Kuasa, maka inilah jalan yang harus kita tempuh. Dalam waktu ke depan, masa hidup kita akan berprofesi sebagai guru. Lantas, apakah guru itu tidak perlu berintegritas? Suatu hal yang aneh. Karena dia jadi guru apapun, yang menjadi kunci kemuliaannya seorang guru itu adalah integritas. Kemampuan akademiknya, profesionalisme di bidang mata pelajarannya tidak serta-merta membuat seorang guru mulia. Kemuliaan itu terletak apakah yang dikatakannya sesuai dengan yang dilakukan. Apakah yang dilakukannya sejalan dengan nilai-nilai fitrah manusia. Inilah kekuatan seorang guru. Di kita ini, anak-anak wajib bersekolah. Siapa ahli mendidik di sekolah itu? Bukankah kita? Bukankah kita yang diberi takdir oleh Tuhan untuk menjadi teladan buat anak-anak yang masih muda-muda itu? Seringkali kita berpikir begini, anak itu kan tergantung orang tuanya. Betul. Betul. Madrasah pertama, sekolah pertama dari setiap anak itu adalah orang tuanya. Tetapi kemudian dalam fase tertentu anak akan berada di sekolah, bergaul dengan kawan-kawannya. Ini sebuah momentum yang sangat berharga buat kehidupan anak. Disinilah letak masa depan anak akan berpijak. Apakah sekolah itu memberikan warna buat kehidupannya kelak, atau sekolah itu tidak memberikan dampak apa-apa? Siapa yang berperan di sekolah? Lalu kalau kita bekerja ala kadarnya saja, sekedar melaksanakan tugas saja, apa kira-kira dampaknya pada anak? Apa makna kita sebagai guru? Kemuliaan seorang guru terletak apakah dia memberikan pengaruh atau tidak kepada masa depan anak-anak. Pendidikan itu bisa diketahui hasilnya dalam 10, 20, 30 tahun ke depan. Kita sendiri mungkin tidak akan pernah menyaksikan apa yang terjadi dengan anak-anak kita. Tetapi apa yang kita lakukan pada hari ini, itu sangat menentukan masa depan itu. Sekecil apapun, itu akan sangat memberikan warna bagi hidup anak-anak kita. Oleh karena itu, bagi seorang guru, integritas itu adalah pakaian yang harus sudah melekat kuat, yang digunakan kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi bagaimanapun. Bukan berarti kita menunjukkan integritas hanya di sekolah. Tidak, kita harus menggunakannya dalam setiap kesempatan. Apakah sulit integritas itu dilakukan? Oh, tidak juga. Mengapa? Ya karena integritas adalah tanggung jawab kita, dan hanya kita yang bisa melakukan. Sering ada yang beranggapan begini, nanti ketika saudara-saudara masuk ke dunia nyata, ke sekolah, selalu terjadi benturan. Saya
mau berintegritas, Pak. Saya mau disiplin, saya mau jujur. Mau. Tapi saya tidak melihat itu dari kawan-kawan saya di sekolah. Bahkan saya tidak bisa melihat itu dari pimpinan saya. Silahkan Bapak lihat, para petinggi saja perilakunya begitu. Bagaimana saya bisa berintegritas? Apa pengaruhnya untuk mereka? Kalau saya berintegritas, orang lain tidak, kan anak tetap mendapatkan suasana yang tidak berintegritas. Ini anggapan umum. Semuanya akan mengatakan begitu. Ini yang saya sebut sebagai kita tidak memiliki keyakinan bahwa kebaikan itu, integritas itu adalah tanggung jawab kita pribadi, bukan tanggung jawab orang lain. Sekarang kalau kita mau berbuat baik, menunggu pimpinan kita baik dulu, kira-kira kapan kita mulai kita berbuat baik? Jangan-jangan ajal menjemput, kita masih belum melakukan apapun. Betul. Silahkan para mahasiswa merenungi ini. Apakah untuk melaksanakan sikap jujur, berintegritas, bertanggung jawab, disiplin, peduli, kita menunggu dulu kawan-kawan kita semua berintegritas, baru kita berintegritas? Apakah kita menunggu pucuk pimpinan, para petinggi itu baik dulu, baru kita berbuat baik? Ini kan logika berpikir yang terbalik. Dan itu tidak ada kaitannya dengan kehidupan kita. Pertanggungjawaban hidup kita itu pada diri kita sendiri. Kemudian seringkali kita berpikir begini juga. Saya sudah berusaha berbuat kebaikan-kebaikan. Kawan saya di sini berbuat kejahatan-kejahatan. Tapi yang mendapatkan duit banyak, uang banyak, kawan saya yang melakukan kejahatan. Berarti kalau saya berbuat baik, maka saya akan hancur. Kalau kita berbuat baik dan kita menginginkan dibayar dengan uang, tidak akan selamanya sesuai dengan keinginan kita. Tetapi yang Maha Kuasa yang menciptakan kita pasti, kalau kita yakin ya, pasti akan memberi balasan yang baik pula untuk kehidupan kita. Kalau saja kita semua melakukan kebaikan di kelasnya masing-masing, bayangkan sekarang ada berapa guru? Ratusan ribu guru, semuanya melakukan kebaikan-kebaikan di kelasnya, akan berapa banyak anak yang terinspirasi untuk hidup lebih baik di masa yang akan datang. Tapi kalau kita tidak peduli, hanya sekedar bekerja saja, hanya sekedar untuk melaksanakan tugas saja, hanya untuk meraih sesuap nasi saja, maka hidup kita tidak akan memiliki makna apa-apa, dan anak-anak kita tidak akan siap hidup di zamannya. Konsisten antara apa yang dipikirkan dengan apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Dan ingat, melakukan kebaikan-kebaikan pasti akan diuji dengan tantangan yang sangat berat. Karena disitulah letak nilai kemuliaan seseorang. Apabila kita bisa melalui ujian-ujian ini, maka kita akan menjadi guru yang mulia, yang bermakna bagi hidup kita, dan memberikan kehidupan yang jauh lebih baik buat anak-anak kita di masa yang akan datang. Anda tidak hadir di sana untuk mengubah orang lain. Anda hanya akan bisa mengubah diri sendiri, memperbaiki diri sendiri. Siapa tahu dengan kondisi diri yang sudah baik dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak, teman-teman sejawat, sehingga diam-diam mereka semua mengikuti kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Silahkan berdiskusi
renungkan dalam-dalam, tekadkan dalam hati, dan apabila masih ada yang mengganjal, berarti kita belum bisa mengikuti apa yang dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa terhadap diri kita. Selamat belajar, selamat menguatkan diri untuk berintegritas. Silahkan keluarkan semua unek-unek pikiran terkait integritas ini. Tapi semoga Anda, para mahasiswa PPG ini, setelah mengikuti pelatihan ini, bisa menjadi pribadi baru yang mendorong semangat para guru untuk menjadi guru yang mulia. Sekali lagi selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.